Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, Aussie USD, USD Kanada, USD Jepang Yen, serta USD Swiss franc. Seperti apa kelanjutan dari pergerakan pair USD saat ini? Langsung aja kita lihat dan kita mulai di market Euro USD. Di time frame daily, Anda bisa lihat ya kalau secara keseluruhan tren besar masih kecenderungan kuat turun dan masih dalam lingkaran garis kuning ya. Anda bisa lihat. Dan posisi di hari kemarin untuk market Euro USD ya, kecenderungannya ternyata ada perlawanan buyer yang cukup signifikan ya kalau kita perhatikan di hari kemarin ini. Dari candle sebelumnya ada candle warna merah seolah-olah akan melanjutkan daripada penurunan ini, tapi di sini terjadi penolakan dan tepat di area mendekati 50% daripada penurunan ini ya. Ini perhatikan saat ini sudah berada di area resisten di kisaran 0.98538. Dan menurut saya pergerakan untuk Euro USD ya, kalau kita perhatikan daripada indeks dolar di hari kemarin terjadi pelemahan, maka dorongan kuat pada Euro USD akan terjadi penguatan. Tapi tadi sudah saya bahas ya di analisa indeks dolar, pada dasarnya sih penurunannya hanya bersifat koreksi. Jadi tetap hati-hati teman-teman untuk yang bertransaksi di Euro USD, di mana posisinya masih bisa berbalik untuk dia bergerak turun ya untuk hari ini, tapi minimal menguji sekali lagi area 50%-nya, yaitu di 0.97683 di area sini. Oke. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Di time frame 4 jam untuk Euro USD saat ini masih bergerak terbatas ya, atau membentuk sebuah area build up di akhir sesi penutupan. Tapi kemarin memang saya sudah memberikan informasinya ya, bahwasanya ini ada bearish engulfing. Dia menguji minimal 50% ya area sini, tapi area pantau kita terjadi breakout impulsif bullish 2 kali ya di akhir sesi penutupan. Di pertama di pukul sore ini ya, dia memukul bahwasanya buyer menguasai dan breakout di atas 50% dan disusul lagi oleh impulsif bullish, dan posisi saat ini masih membentuk sebuah area base atau konsolidasi. Jadi skenario yang kita buat kemarin tidak bertahan sampai dengan area bawah ya, hanya bertahan sampai dengan area 50% aja. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 1 jam. Dengan posisi saat ini, kalau menurut saya untuk pergerakan Euro USD ya, minimal dia akan terkoreksi ya. Nanti kita lihat apakah nanti ada pembalikan atau ada penerusan daripada tren pergerakan di mana Euro USD di time frame 1 jam. Ya, kalau kita perhatikan kemarin setelah membentuk sebuah area base, dia gagal breakout di bawah 61,8% ya. Makanya kemarin tanda kita kan dia turun. Ternyata dia breakout impulsif bullish, dan ini ada bearish pin bar ya. Ini ada bearish pin bar di time frame 1 jam, konfirmasi merah. Sebenarnya kuat nih seller, tapi di 1 jam berikutnya dihajar oleh impulsif bullish, membentuk sebuah bullish engulfing dan mendorong posisinya kecenderungannya kuat naik. Oke, ini saya hapus. Dan posisi terakhir kalau kita perhatikan di sini saat ini membentuk sebuah area base, area set base ya. Belum ada informasi kuat, tapi untuk time frame 1 jam yang lalu ya, gagalnya dia breakout di area resisten. Ini menandakan akan ada konfirmasi koreksi minimal 50% dari pembentukan impulsif bullish yang naik di hari kemarin. Coba kita sekarang tandain dulu ya, karena untuk kita melihat acuannya ya, apakah masih mampu bergerak naik lebih tinggi atau dia akan breakout area 50% untuk bergerak lebih rendah lagi. Nah, ini areanya saya tandain dulu, area 50%-nya yang menjadi titik uji hari ini. Ya, di sini ya, ini titik ujinya area 50% daripada Fibonacci retracement yang terbentuk di hari kemarin dari impulsifnya. Ini adalah areanya yang akan dikejar, yang akan dituju ya. Jadi pantau dari wilayah Fibonacci retracement 50% untuk time frame 1 jam ya. Ini time frame 1 jam. Supaya nggak bingung ya, kita ada 1 jam, ada yang posisinya kita tarik dari swing terakhir yaitu di area sini. Jadi pantau dulu wilayah ini. Kalau nanti di sini ya terjadi yang namanya penolakan pada buyer, Anda boleh buy. Tapi kalau nantinya posisinya di sini impulsif bearish, hati-hati ya.
maka kecenderungannya akan bergerak ya lebih jauh lagi, minimal akan menguji sekali lagi wilayah 61,8%. Tapi dengan adanya dorongan buyer impulsif bullish ya, besar kemungkinan dia akan menguji wilayah ini dan berlanjut naik ya. Menurut saya sih seperti itu. Tapi makanya di sini nanti pantau dulu ya. Ini pantau dulu, kalau nanti di sini sampai terjadi breakout, maka akan bisa terjadi melanjutan penurunannya. Karena posisi saat ini yang di sini nih hanya bergerak sideways ya. Hati-hati. Ini membentuk sebuah area demand ya. Ini juga bisa terjadi dia naik sampai menyentuh dia breakout di sini dan kembali lagi ke area sini. Ya, besar kemungkinan seperti itu. Jadi kalau saya skenariokan ya, yang poin utama area pantaunya ini ya, menurut saya akan bergerak ya seperti ini ya. Ini nanti uji di sini dulu. Kalau sampai ini terjadi breakout daripada area 50%, maka kecenderungannya bisa mengarah ke posisi ini. Ya, ke sini. Ya, hati-hati area tersebut ya. Kalau nanti ada penolakan pada buyer di area tersebut ya, maka kemungkinan akan terjadi bullish dan menguji resisten terdekatnya sampai dengan area 23,6%. Oke. Nah, ini untuk market Euro USD ya, untuk trading plan saya gambarannya seperti ini. Poinnya adalah area ini ya, nanti yang harus dipantau. Dengan adanya harga saat ini, kemungkinan besar saya nggak akan transaksi dulu. Saya akan tunggu dulu wilayah ini sampai di sini ada pattern terbentuk, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, baru saya buy. Tapi kalau impulsif bearish ya, saya akan sell, stop loss di atas, target minimal wilayah daripada 61,8% atau open weekly bears. Oke. Sekarang kita berlanjut di market GBP USD. Kita lihat dulu time frame daily. Nah, di GBP USD hal yang sama terjadi ya. Ada penguatan candle ya, ada penguatan candle dari dorongan terakhir, ada bullish engulfing ya. Perhatikan, ada bullish engulfing yang berhasil mendorong kuat. Tapi di hari Jumat sempat terjadi penurunan, di hari Senin terjadi kenaikan berlanjut. Artinya posisi saat ini memang masih mencari area yang tepat ya, mencari area yang tepat. Dan kalau kita perhatikan adanya positif daripada GBP USD atau pound sterling kemarin karena adanya berita yang bahwasanya pajak akan dibatalkan ya. Ini posisinya memberikan dampak positif pada pound sterling, dia menguat dan indeks dolar terjadi pelemahan. Oke. Untuk hari ini seperti apa? Kalau kita lihat di time frame 4 jam ya, ini membentuk sebuah swing ya. Swing di time frame kecil ya, artinya ada pergerakan naik nih ya. 1 2 3 ya, nih 1 2 3. Tapi perhatikan di sini ada gap yang kemarin terjadi dari pembukaan ya. Kalau terjadi gap seperti ini biasanya nutup dulu ya, nutup dulu. Makanya kalau kita perhatikan apakah pergerakan untuk GBP USD ini nutup di area sini baru dia akan sideways. Tapi secara keseluruhan memang pembentukan dari ini ya, struktur ini dia naik ya, membentuk sebuah higher high, higher low, higher high, dan ini mencari titik higher low. Besar kemungkinan higher low juga akan menyentuh wilayah area supportnya ya di sini. Nanti kita lihat dulu ya, ini ada beberapa area yang saya hapus. Ini menjadi area support. Oke, ini area resisten, support, dan ini juga area support ya. Ini ada area support. Oke, gambarannya seperti ini teman-teman. Kemudian kita sekarang coba turunkan lagi di time frame 1 jamnya untuk GBP USD. Nah, kalau kita lihat ini ada gap up, gap down-nya ya. Kalau menurut saya sih nutup di sini dulu, besar kemungkinan dia ke sini baru dia akan naik. Maka yang menjadi wilayah pantau buat kita semua, untuk saya pribadi ya, dari trading plan yang saya informasikan di sini, pantau dulu wilayah ini. Oke, wilayah ini menjadi area yang poin utama ya, di area sini yang menjadi titik pantau kita. Jadi kalau nantinya pergerakan dari GBP USD terkoreksi sampai dengan area sini ya, menutup daripada gap up-nya ke sini ya, baru nanti kita lihat ya apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar. Kalau dia ada bullish engulfing maka kecenderungannya akan naik ya seperti ini, dan menguji titik daripada high sebelumnya ya di hari kemarin, akan menguji kuat ke sini. Ini gambarannya dari market GBP USD ya. Ada terkoreksi dulu baru dia naik menuju area resisten sampai dengan
area resisten selanjutnya. Jadi ini akan menjadi uji area sini. Ya. Yang penting utamanya adalah pantau dulu area tersebut ya, yang sudah kita tandain. Oke. Nah di sini, oke, pantau wilayah ini. Kalau nanti ini sampai terjadi breakout, maka dia menuju area order block, area sini. Besar kemungkinan dari di sini baru dia naik. Ini kondisinya saat ini ya untuk market GBP USD. Memang pergerakannya masih belum dalam tren yang betul-betul uptrend atau downtrend ya, masih bergerak di wilayah-wilayah yang sekiranya memang membentuk sebuah area konsolidasi besar ya, yang memiliki range-nya yang cukup besar. Oke, sekarang kita berlanjut di market Aussie USD. Kita lihat lagi di time frame daily-nya. Nah di time frame daily untuk Aussie USD ini masih konsolidasi lagi ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Ada setelah pembentukan impulsif bearish, ternyata hari kemarin dilawan lagi oleh bullish impulsif ya. Anda bisa lihat seperti ini. Anda bisa lihat ya, ini bergerak konsolidasi, baru dia berjalan ini turun 1 2 3 4 ya, 4 candle yang memberikan dampak penurunannya. Tapi kalau dengan posisi ini masih bergerak area-area ini aja, masih belum menunjukkan potensi perubahan candle impulsif bearish, impulsif bearish itu baru kita lihat kekuatan sellernya lebih kuat. Tapi kalau dengan posisi seperti ini, area 61,8% gagal di breakout, dia malah terjadi kenaikan. Ini posisinya hati-hati, ini membentuk sebuah area konsolidasi besar. Oke, sekarang kita lihat di time frame 4 jam. Nah, ini time frame 4 jamnya ya. Ini yang saya maksud area konsolidasi. Makanya saya tadi bilang, area ini kan sebenarnya kita pantau ya, apakah akan terjadi penurunan. Ya, ternyata dia tertahan mendekati area 78,6%, yaitu di 0.63132. Inilah menjadi wilayah pantau saat ini. Sebenarnya ini menjadi wilayah pantau saat ini setelah gagalnya dia melanjutkan penurunan ya di area sini. Tapi ini yang disebut dengan area konsolidasi besar ya ini. Ya. Belum ada perubahan, belum ada tren menunjukkan potensi penurunan berlanjut atau kenaikan berlanjut. Masih membentuk sebuah area buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Ini posisinya. Sekarang kita turunkan time frame 1 jam untuk Aussie sendiri. Kalau secara ini memang benar ya, kita lihatnya terkoreksi minimal area sini, tapi gagalnya di area sini tidak ada lanjutan daripada penurunan, tapi dia break di atas dan mendekati wilayah 78,6%. Besar kemungkinan menurut saya untuk hari ini, dengan adanya area konsolidasi, saya lebih comfort kalau posisi ada di atas seperti ini ya. Saya akan mencari titik sell. Yang pertama di situ. Yang saya akan pantau dulu yang pertama di sini ya, yang sudah kita tandain yaitu 78,6%. Yang kedua area ini ya, saya akan pantau wilayah ini karena potensi kalau dia breakout di atas itu, ini yang menjadi incaran saya untuk saya targetkan sell ya di situ. Untuk saya targetkan sell. Jadi skenario yang saya akan tunjukkan ya daripada trading plan saya pantau dulu wilayah ini. Kalau sampai ini belum ada terjadi breakout, maka dia bisa turun breakout di bawah area support ya, ini resisten become support yaitu di 0.62698, akan bergerak lagi menuju wilayah ini. Ya, gambarannya seperti ini ya. Gambarannya seperti ini. Oke. Area gambarannya ya seperti ini. Dan kalau dia Aussie USD bergerak lebih tinggi, maka akan menguji kuat wilayah ini nih ya, yang menjadi pattern pantau kita, yaitu di resistennya 0.63459 sampai dengan 0.63540 wilayah ini. Dan bisa terjadi seperti ini, pergerakannya akan terjadi penurunan. Nah, gambarannya seperti ini untuk Aussie USD. Oke. Jadi ini kondisinya di market Aussie USD untuk hari ini. Jadi pantau dulu, kalau entry kalau saya sih lebih comfort sell ya, kalau mendekati area-area resisten di atas seperti ini. Saya akan cari minimal pantau wilayah ini dulu, yang kedua ini. Kalau saat ini masih membentuk sebuah area sideways, area terbatas, kisarannya adalah ini 0.62807 sampai 0.63132. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Kanada. Kita lihat dulu di time frame daily untuk USD Kanadanya. Nah, ini pasti perbalikannya tuh. Indeks dolar melemah, USD Kanada pasti ikut melemah. Ya. Gagal lagi dia breakout di atas resisten ya. Nih.
Dan posisinya masih membentuk sebuah area konsolidasi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari ya. Terjadi konsolidasi. Oke, kalau ini besar nih, konsolidasinya besar di sini nih. Tapi ini kan kita lihat di time frame daily-nya ya. Posisinya juga masih rapat ya, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Nah, ini kondisinya. Kalau kita kemarin lihatnya akan ada target next ya, high weekly-nya ternyata tidak mampu, ada perubahan candle kecil ini ya. Long legs doji yang kemarin sudah kita bahas, tapi gambaran kita kan minimal sampai area ini ya, area support yang kita gambarkan di hari kemarin. Pantau wilayah ini ternyata dia penurunannya cukup lumayan dalam ya, sampai mendekati wilayah low weekly ya. Besar kemungkinan untuk saat ini yang menjadi gambaran saya akan terjadi kenaikan ya, menguji sekali lagi dan dia bergerak naik. Besar kemungkinan seperti itu ya, karena kalau kita lihat struktur dari pergerakannya udah kelihatan ya. Batas bawahnya ini, batas atasnya adalah ini. Ya, ini false break, nih batasan atas, ini batasan bawah. Jadi kalau sudah di bawah ini, saya lebih baik buy stop loss di bawah, target minimal 50% boleh. Yaitu area sini, resisten di sini nih boleh nih. Targetnya awal di sini. Dan kemudian target berikutnya bisa menuju area sini. Sampai dengan ke atas. Jadi kalau skenario yang saya akan buat, contoh di sini ya, di time frame 1 jam, yang penting kita tahu strukturnya ya. Pembentukannya adalah seperti ini nih, lihat. Ini area bawahnya yang berkali-kali di rejection, tidak mampu dia breakout ke bawah. Yang kedua area ini ya, berkali-kali di breakout juga tidak mampu, hanya bergerak berkisaran atau membentuk sebuah area konsolidasi. Jadi kesimpulannya saya akan mencari area buy posisi yang di bawah sini ya. Selama dia masih bergerak seperti ini sampai saya lihat posisinya betul-betul breakout. Target pertama adalah area resisten di 1.37753 sampai 1.37602, kemudian menuju wilayah resisten berikutnya di sini 1.38084 retest dan menuju area high-nya. Ya, kurang lebih di sini. Oke. Target kita kan ada di sini ya. Ini saya geser aja, saya pindah ke sini menjadi wilayah resisten terdekatnya adalah di sini. Oke, ini gambarannya dari market USD Kanada ya. Sekarang kita lihat di market USD Jepang Yen. Oke, USD Jepang Yen di time frame daily ya. Ini beda daripada yang lainnya ya. Indeks dolar melemah, USD Jepang Yen tetap aja masih kuat banget ya. Tren masih kuat naik. Selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari terjadi kenaikan yang cukup signifikan, candlenya hijau semua. Dan belum ada perlawanan pada seller sama sekali. Jika mana ini ada seller ya, atau ada candle warna merah, hati-hati dia bisa terkoreksi ya. Nih, tapi untuk saat ini masih belum memberikan informasi kuat. Tapi yang perlu kita pantau adalah daripada pembukaan ini ya, candle daily nih loh. Nah, ini kita tandain aja. Karena ada potensi kalau nantinya dia breakout di open daily bears untuk hari ini ya. Breakout untuk open daily bears. Sebentar, saya ganti yang panjang. Nah, oke, ini open daily bears-nya kisaran di sini ya. Nah, ini menjadi open daily-nya. Warna merah artinya turun ya. Kita ganti warna hijau seperti ini. Artinya naik, bulls ya. Perhatikan ini adalah candlenya. Jadi kalau hari ini dia menutup close ya, penutupan di hari Selasa ini di bawah area 148.517, maka kecenderungannya bisa terjadi koreksi 50%. Jadi nanti kita bisa cari ya area 50%. Tapi untuk saat ini kita melihatnya masih kecenderungan naik ya. Cuman saya nggak akan kejar posisi seperti ini, sangat beresiko. Selama lebih baik saya menunggu konfirmasi jelas ada candle warna merah, baru kita hajar sell minimal menyentuh area 50%. Tapi kalau masih membentuk sebuah pergerakan yang masih belum memberikan konfirmasi jelas, saya lebih baik menunggu. Itu konsep daripada saya trading. Oke, nah ini posisinya ya. Harapan saya ada terkoreksi dulu baru dia naik. Ternyata tidak ada koreksi, dia hanya terbatas ya pergerakannya atau membentuk sebuah area sideways. Oke, ini kondisinya. Sebentar saya akan kurangi posisinya ya. Ini udah kita pakai kemarin. Nah, seperti ini.
Ada area tertinggi sih memang 3,6% ini ya, yaitu di 149,94 ini yang menjadi target berikutnya. Tapi saya lebih baik menunggu karena kita sudah tandain di sini menjadi open daily bulls ya di hari kemarin. Maka kalau kita detailkan di time frame 1 jam, meskipun time frame 4 jamnya kecenderungannya masih kuat naik, maka teman-teman perhatikan dari wilayah ini, nih perhatikan ya. Nah, saya akan menunggu di area support yang terbentuk di hari kemarin nih, di area sini. Oke, ini saya akan jadikan acuan. Minimal kalau menyentuh area tersebut, saya akan melakukan posisi buy. Jadi saya akan tunggu minimal koreksi sampai sini dulu. Ya, mendekati wilayah support 148,41 sampai dengan open daily bulls ya 148,51. Kalau ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan buy, pasang stop loss di bawah, target minimal ya mendekati resisten terdekatnya sini dulu. Oke, sampai area situ dulu, retest bisa menuju level tertingginya yaitu di 3,618 149,940. Targetnya sampai area sana. Oke. Sekarang kita berlanjut di market USD Swiss franc. Kita lihat dulu di time frame daily ya. Di time frame daily untuk USD Swiss franc di hari kemarin terjadi penolakan. Ini cukup besar ya, seller menekannya ya. Ini dampak pengaruh pada indeks dolar melemah mengikuti USD Swiss franc ikut melemah. Dan kalau posisi seperti ini saya akan cari 50% daripada pembentukan impulsif bearish ini. Ini sih menurut saya akan terkoreksi 50% ya. Semoga aja ini nggak balik lagi. Kalau ini balik lagi ya dorongan bayarnya memang sangat kuat. Tapi kalau kita lihat candle terakhir ada impulsif bearish, minimal saya akan cari area 50% dulu untuk target saya sell. Ya, karena saya ikutin daripada pergerakannya. Jadi ini menjadi wilayah pantaunya saya ada 50% di sini. Yaitu di 1.00002. Ini area 50%. Terus kemudian saya tambahin lagi 61,8% untuk memperkuat area tersebut, yaitu di kisaran 1.000132 area tersebut ya. Ini saya hapus lagi. Oke, itu areanya yang menjadi area koreksinya sampai area situ ya menurut saya. Dan kalau kita lihat posisi terakhir di sini, besar kemungkinan juga akan terkoreksi berlanjut ya. Turunnya sampai area kita ukur dulu di posisi ini ya, terakhir swingnya sampai dengan tertingginya 3 hari yang lalu. Tuh. Jadi tepat di area open bulls ya untuk posisi akan terkoreksi sampai area situ. Oke, saya tandain dulu sini. Sekarang kita lihat time frame 4 jamnya. Time frame 4 jam terlihat ada perubahan posisi ya. Anda bisa lihat perubahan posisinya yaitu ini sebentar, ini saya hapus dulu aja nih. Ini saya hapus dulu. Ya. Ada perubahan candle di mana candle semakin ke bawah semakin mengecil, ada long list doji. Inilah tandanya, artinya akan ada koreksi menuju area nih 61,8% sampai 50% yang sudah kita tandain. Jadi menurut saya untuk hari ini ya USD Swiss franc saya turunkan dulu time frame 1 jam untuk saya buatkan skenario nya aja, langsung akan menguji kuat area 61,8% sampai dengan area 50%. Sebentar. Oke, kita lihat lagi ya posisinya. Jadi skenario saya langsung aja, menurut saya ini akan terkoreksi dulu. Minimalnya akan terkoreksi dulu menuju area sini, wilayah pantaunya di sini ya. Kalau nanti di sana single pattern, double pattern atau triple pattern baru sell, minimal akan menuju area low weekly-nya. Nah, ini gambarannya. Besar kemungkinan dari sini bisa naik ya. Menurut saya sih minimal sampai sini dulu. Ya, uji area sini dulu. Jadi yang menjadi wilayah pantau kita rubah ya, ke area sini. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini yang menjadi wilayah pantaunya ya, perhatikan. Oke, gambarannya seperti ini untuk market USD Swiss franc ya. Semoga bermanfaat dari 6 market per USD ini yang sudah kita sampaikan. Trading plan saya seperti itu.
Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.